Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi sosiologi paket C3 setara kelas 12 SMA dengan materi warna-warni kehidupan sosial part 1. Masyarakatku dinamis. Pengertian perubahan sosial. Menurut para ahli, yang pertama ada Kingsley Davis, berikutnya ada John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, yang ketiga ada Robert M. McClure, yang keempat ada Selo Sumarjan, yang kelima ada William F. Ogburn. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Robert M. McClure, perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium hubungan sosial. Menurut Selo Sumarjan, perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi atau evolutionary theory. Yang kedua, teori siklus atau cyclical theory. Yang ketiga ada teori fungsionalis atau fungsionalis teori. Yang keempat ada teori konflik atau konflik teori. Teori evolusi ini oleh James M. Henslin ya. Itu ada teori unilinear. Pandangan teori unilinear itu mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Berikutnya ada teori multilinear. Ini menggantikan dari teori unilinear dengan tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Teori siklus oleh Oswald Spengler. Setiap peradaban besar mengalami proses pentahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Oswald Spengler terkenal dengan karyanya yaitu The Decline of the West atau keruntuhan dunia barat. Berikutnya ada Pipirin Sorokin. Pipirin Sorokin mengatakan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir, yang meliputi
kebudayaan ideasional atau ideasional kultural yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adekodrati atau supernatural. 2. Kebudayaan idealistis atau idealistik kultur, di mana kepercayaan terhadap unsur adekodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal. 3. Kebudayaan sensasi atau sensate culture, di mana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Teori siklus atau cyclical theory. Arnold Toynbee. Peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Teori fungsionalis teori. Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan bersambung di part 2 ya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi.